Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Senang bisa berjumpa kembali Bapak Ibu dalam waktu teduh pagi, edisi Minggu 1 Mei 2022. Bacaan kita Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kepadamu pada pagi hari ini kami bersyukur. Kami membesarkan namamu. Kami mengagungkan namamu ya Tuhan. Karena kebesaran-Mu lah kami boleh menikmati hari baru ini. Hari karunia Tuhan. Hari pertama di bulan Mei tahun 2022. Di minggu raya ini kami boleh bersekutu bersama memuliakan Allah dan rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami dan firman Allah ini sungguh-sungguh kami mengerti dan dimampukan untuk melakukan kebenaran Tuhan ini di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Tema kita, hati-hati menilai orang. Saudara yang terkasih, pengalaman merupakan guru terbaik. Tentu ada benarnya, tetapi dalam hal khusus belum tentu berlaku. Dari segi pengalaman, Saulus dinilai sebagai orang yang membenci, bahkan menganiaya orang percaya pada Yesus Kristus. Paulus tidak bisa dinilai hanya berdasarkan pengalaman masa lampaunya. Setelah pertobatannya di Damsyik, Saulus masih dicurigai, dibenci. Ayat 23. Saulus memberitakan Yesus adalah anak Allah. Ayat 20. Akhirnya ia diterima anggota persekutuan dan mereka lah yang menyelamatkan Paulus. Juga di Yerusalem, Saulus dicurigai bahkan ditakuti jemaat karena pengalaman mereka pada masa lampau. Orang Yahudi bermaksud membunuh Saulus. Namun warga jemaat berhasil membawa beliau keluar dari Yerusalem menuju Kaisarea, menuju Tarsus.
perjalanan Paulus yang penuh ketegangan lebih disebabkan oleh penilaian orang tentang masa lampaunya. Di masa lampau, Saulus, penggerak orang Yahudi, membenci warga jemaat. Dengan demikian di mata warga jemaat, Saulus merupakan penjahat yang kejam. Saudara, tidak mudah menghilangkan pengaruh masa lampau apalagi kalau sangat menyakitkan hati atau sangat mengecewakan. Di Hari Pendidikan Nasional ini mari kita belajar bagaimana menerima dan mengampuni orang yang telah menyakiti dan mengecewakan kita. Rupanya perlu belajar bersama melalui proses saling mengaku kesalahan masa lampau dan belajar saling menerima sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dan di atas semuanya itu sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya Roh Kudus terus menopang dan membimbing kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan kami sebagai orang-orang yang percaya untuk senantiasa tunduk di hadapan Allah. Kami saling mengasihi, kami saling memaafkan dan saling mengampuni. Dan itulah yang Tuhan tuntut di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kedamaian, sukacita terus kami alami bersama. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami hari ini, kesiapan kami dalam masuk ibadah Minggu Raya. Tuhan, perkenankan kami mengalami persekutuan. Berkati hamba-Mu majelis gereja semua yang bertugas dalam ibadah pada pagi hari ini. Jemaat kota dan cabang kebaktian Bogor. Kiranya semuanya untuk kemuliaan Allah, bahkan jemaat-Mu dengan penuh sukacita juga datang bersekutu dan memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk perjalanan hidup hari ini. Kiranya dalam bingkai kasih-Mu kami boleh melaluinya dengan baik. Berkati pemerintah bangsa negara ini, pemimpin kami dianugerahi hikmat, kearifan, kebijaksanaan menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang mencari pekerjaan tunjukkan, sementara studi tambahkan kecerdasan, yang bergumul teguhkan, kuatkan. Orang tua kami dalam masa tua ditopang tetap sehat, yang berulang tahun menikmati keberhasilan dan kesuksesan. Kiranya semuanya itu menjadi syukur bagi Tuhan, dan mereka disempurnakan syukur mereka oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami yang datang padamu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat hari Minggu.